Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Perkenalkan, nama saya Punya Rizky Adita, dan di sini biasa nggak sendirian nih, ada teman-teman biasa yang lain. Ada Afan, halo Afan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aldianto. Ada Ese, halo Ese. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Fidaila. Dan ada Hasfan juga, halo Hasfan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Dasta Jauhari. Sistem respirasi pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Satu, hidung. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas, fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. 2. Faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. 3. Epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara, seperti katup. Epiglotis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke seluruh pernapasan dan menyebabkan tersedak. Nomor 4. Laring atau kotak suara. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berempitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Nomor 5. Trakea atau batang tenggorokan. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Nomor 6. Tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah.
Kemudian, alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk diembuskan keluar. Diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernafasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Itulah beberapa organ pernafasan dan fungsinya yang perlu diketahui.